tergantung keluhannya apa. Kita harus tahu dulu kondisi jenis kulit kita, begitu. Selain sheet mask, ada jenis masker lain nggak, Dok? Banyak, ada yang namanya clay mask. Jadi clay mask itu dia lebih padat ya. Clay mask itu lebih padat. Biasanya clay mask ini digunakan untuk kondisi kulit wajah yang sangat berminyak atau kondisi kulit wajah yang cenderung berjerawat. Clay mask ini fungsinya adalah untuk mengurangi produksi minyak yang ada di wajah, terus mengeringkan jerawat, mengurangi peradangan pada jerawat. Nah, clay mask ini hati-hati penggunaannya bagi orang-orang atau bagi tribuner semua yang punya kulit yang cenderung kekering. Jangan pakai yang clay mask, karena nanti akan bisa menyebabkan kekeringannya itu bisa lebih parah. Karena si clay mask ini fungsinya adalah menarik kelebihan minyak yang ada di wajah, begitu Din. Dia maskernya dia lebih padat dibandingkan si sheet mask. Sheet mask kan dalam bentuk tisu, kalau clay mask itu dia dalam bentuk kayak seperti krim tapi dia lebih padat gitu, lebih padat diaplikasikan dan biasanya untuk kulit-kulit yang berminyak atau berjerawat. Nah, ada lagi masker yang namanya mud mask. Mud mask ini adalah masker dari lumpur. Sebenarnya masker mud mask ini sama seperti clay mask, dia dalam bentuk semi padat, cuman bedanya kalau mud mask ini kandungan airnya itu lebih banyak dibandingkan dengan clay mask. Jadi sebenarnya mud mask ini bagus untuk semua jenis kulit. Gitu. Dan biasanya masker lumpur atau mud mask ini dia banyak mengandung vitamin dan mineral yang fungsinya itu adalah menghidrasi kulit dan memberikan vitamin pada kulit. Diharapkan kulit ini akan terjadi peremajaan kulit dan terjadi proses kolagenisasi. Begitu. Ada lagi masker yang namanya peel off. Kalau pernah facial di klinik kecantikan atau di salon, masker yang tinggal dicopot. Jadi dia dalam bentuk krim atau gel, setelah kering dia bisa dikletek kayak topeng gitu. Nah, jadi masker ini tergantung kondisi kulit. Kalau misalnya kulitnya berjerawat, ya bisa menggunakan masker dengan komposisi atau bahan-bahan untuk kondisi kulit berjerawat. Kalau untuk whitening bisa menggunakan komposisi untuk kulit whitening, untuk whitening gitu. Dan bedanya si masker peel off ini dia pemakaiannya lebih praktis. Jadi pada saat si maskernya kering, tinggal dikletek aja. Gitu. Ada lagi yang peel off, ada lagi yang powder. Kalau powder tuh zaman dahulu kala, Din. Jadi sebelum ada masker peel off, dulu masker powder. Jadi dia dalam bentuk bubuk terus dicampur dengan air. Fungsinya sebenarnya hampir sama sih, cuman dari bentuknya aja dan pengaplikasiannya dia lebih ribet. Kalau masker bubuk atau masker powder begitu. Iya. Powder tadi itu sebenarnya ada spesifikasi nggak, Dok, fungsinya itu apa? Tergantung komposisinya apa ya, Din. Jadi kita harus lihat dulu jenis kulit kita ini apa, terus keluhannya apa. Kalau misalnya dia keluhannya whitening, kalau misalnya keluhannya kusam, dia bisa pakai jenis masker yang mengandung vitamin yang mengandung vitamin C, terus kalau misalnya dia jerawat bisa mengandung tea tree oil. Terus kalau misalnya dia untuk anti-aging bisa mengandung partikel gold. Jadi tergantung apa kondisi kulitmu dan apa keluhannya. Begitu. Iya. Sorry Dok, tadi kalau peel off tadi fungsinya apa, Dok? Sebenarnya fungsinya hampir sama. Semua masker itu fungsinya adalah memberikan nutrisi kepada kulit atau memberikan vitamin kepada kulit dengan harapan menghidrasi kulit dan kulit menjadi lebih baik. Lebih baiknya itu tergantung keluhan sebelumnya. Misalnya keluhannya kusam, berarti kita akan memperbaiki kulitnya yang kusam supaya menjadi lebih cerah. Terus kalau misalnya dia keluhannya jerawat, berarti kita harus memperbaiki jerawatnya. Yang jerawatnya mungkin tadinya masih radang, terus jerawatnya bisa menjadi lebih kering, terus produksi minyaknya menjadi lebih terkontrol. Kalau misalnya dia keluhannya aging, penuaan, terus kulitnya kendor dan timbulnya kerutan, kita bisa menggunakan masker yang di dalamnya ada komposisi untuk anti aging supaya
dia mengurangi garis-garis halus atau kerutan begitu. Iya. Nah, aturan dari penggunaan masker ini gimana, Dok? Oh ya. Yang benar. Jadi sebenarnya penggunaan masker ini bisa kita lakukan itu sebulan hanya 2 kali. Jadi bisa kalian lakukan 2 minggu sekali, tidak boleh lebih. Gitu. Jadi ya kita harus menggunakan masker sewajarnya, jangan terlalu berlebihan. Nih, Alisa. Kalau berlebihan kenapa, Dok? Takutnya diharapkan kan, jadi kan sebenarnya kulit kita ini akan mengalami fase regenerasi ya, Din. Regenerasi artinya si vitamin yang sudah masuk ke dalam kulit itu akan mengalami proses dan akan masuk ke lebih dalam lagi, ke bagian kulit yang lebih dalam lagi, dan butuh waktu. Jadi kasih si kulit itu untuk bernapas dan kasih kesempatan vitamin-vitamin yang sudah masuk itu untuk untuk memperbaiki kondisi kulit yang bermasalah. Jadi memang dibutuhkan waktu sekitar 14 hari sampai dengan 28 hari. Begitu. Iya. Nah, masker ini bagusnya dipakainya malam hari. Ada yang bilang malam, Dok. Ada yang bilang pagi sebelum berangkat. Biar katanya make up-nya nempel katanya gitu. Nah, kalau dari dokter gimana? Sebenarnya sih penggunaan masker itu lebih baik sih pada saat kita tidak lagi melakukan aktivitas ya, Din. Jadi sudah nggak kemana-mana, sudah santai di rumah, muka sudah bersih dari kotoran, make up dan lain sebagainya, boleh menggunakan masker. Biasanya sih digunakan ya pada saat sore hari, pada saat mau mandi sore atau pada saat malam hari menjelang tidur itu juga boleh. Nah, kalau misalnya kalian mau menggunakan masker yang tujuannya biar make up-nya nempel atau biar lebih oke pada saat bangun tidur, kalian bisa menggunakan masker yang namanya sleeping mask. Ini masker tenar banget di Korea sana dan banyak sekali orang-orang Korea yang menggunakan masker ini pada saat kalian tidur. Jadi masker ini bisa dibawa artinya bisa didiamkan selama kalian tidur untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi diharapkan pada saat bangun tidur itu kulit kalian benar-benar lembut, terus benar-benar segar, benar-benar terhidrasi begitu. Oh iya, saya juga pernah dengar juga soal sleeping mask itu ya. Sleeping mask namanya. Ya tapi kalau yang tidurnya berantakan ya susah lah dia pakai sleeping mask. Iya, balik lagi pada saat kita menggunakan masker, kita harus dalam aktivitas yang rileks, aktivitas yang santai, jangan terlalu banyak aktivitas kita pakai masker gitu kan. Jadi nanti hasilnya kurang maksimal. Iya. Nah, masker ini kan selama ini ada yang bingung, Dok. Masker ini boleh dibarengin sama skincare nggak sih? Boleh aja. Karena kan sebenarnya kan tujuannya berbeda, Din. Jadi skincare bahan-bahan yang ada di masker itu tidak bisa memperbaiki keluhan kulit 100%. Karena masker ini hanya sebagai penunjang, hanya sebagai pelengkap. Kalau kamu misalnya menggunakan masker tunggal tanpa menggunakan skincare, hasilnya akan kurang maksimal. Begitu juga kalau misalnya kamu pakai skincare ditambah dengan masker, itu hasilnya pasti akan lebih optimal gitu. Iya. Nah, Dok, ada teman saya, ini bukan saya, dia pakai masker terus ujungnya itu tuh kulitnya tuh kayak ini loh, Dok, kayak apa sih, ngeletek-ngeletek gitu loh, Dok. Itu yang salah apa itu dia? Nah, yang tadi saya bilangin, hati-hati memilih masker. Hati-hati memilih jenis masker. Ada yang namanya sheet mask, ada yang namanya clay mask. Nah, mungkin temennya Dini ini keluhannya mungkin kulitnya normal cenderung ke arah kering. Terus dia salah menggunakan masker. Mungkin dia menggunakan masker tipe-tipe clay mask. Nah, clay mask ini hati-hati. Kalau misalnya kamu pakai clay mask, prinsip dari clay mask itu adalah dia mengikat air atau mengikat minyak. Dia akan mengurangi produksi minyak yang ada di kulit. Biasanya kalau Dini pernah lihat masker-masker yang dijual di online atau sering banyak di pasaran itu yang ditarik, terus komedonya keluar semua atau komedonya keangkat semua, itu namanya clay mask. Nah, hati-hati penggunaan masker seperti itu. Kalau misalnya kulit kita sudah kering, pakai masker itu tambah gak karuan, tambah kering yang ada nanti kulit kita malah ngelupas-ngelupas.
gitu. Mm-mm. Atau Iya. mungkin di dalam komposisi dari si maskernya itu ada bahan-bahan eksfoliasi Mm-mm. seperti golongan-golongan alpha hidroksi atau beta hidroksi yang menyebabkan terjadinya pengelupasan kulit atau peremajaan kulit. Sebenarnya sih wajar-wajar saja kalau misalnya pengelupasan kulitnya tidak terlalu ekstrim, artinya tidak menimbulkan reaksi iritasi yang berlebihan. Kalau tidak menimbulkan reaksi iritasi, ya it's okay, nggak apa-apa. Asal pada saat ngelupas, nggak boleh digosok-gosok, nggak boleh digeletek-geletekin. Gitu. Mm-mm. Nah, selain kulit yang ngelupas nggak dok, efek samping apa lagi kalau kita pakai masker itu nggak sesuai sama jenis kulit? Bisa tambah komedoan, Mm-mm. bisa tambah jerawat malah nambah gede-gede, atau yang tadinya muka kita oke-oke saja, cuman kusem, bisa malah timbul beruntus atau jerawatan kalau misalnya kita salah menggunakan masker begitu. Mm-mm. Kalau untuk iritasi, kasusnya sih sedikit ya, karena masker itu nggak terlalu Mm-mm. mengandung bahan iritatif, tapi lebih ke arah yang mungkin tadinya nggak ada keluhan, bisa jadi malah komedoan, bisa malah tambah beruntusan, atau malah yang tadinya jerawatnya oke-oke aja, fine-fine aja, terus pakai masker golongan tertentu, jerawatnya ditambah banyak dan tambah radang. Mm-mm. Iya. Nah, tapi dok, masalahnya kan orang ini kan kebanyakan nggak tahu gimana caranya ngenalin jenis kulit. Jadi dia bingung kan mau maskernya pilih yang apa gitu. Ya nggak dok kayak gitu. Nah, ada nggak tips dari dokter ngenalin jenis kulit supaya kita milih maskernya tuh pas gitu dok? Yang pertama harus rajin-rajin buka Google ya. Harus rajin-rajin buka Google, dicari kata kuncinya, bagaimana cara mengenali jenis kulit, gitu kan. Mm. Sorry ya dilihat, saya lagi nggak enak badan nih. Iya dok. Jadi cara mengenali jenis kulit. Jenis kulit kan banyak. Mm. Bentar, Din. Oke. Batuk. Ya. Mm. Jadi cara mengenali jenis kulit. Kulit yang normal, berminyak, kulit yang sensitif, atau kulit yang kering. Jadi biasanya kalau kulit normal itu pori-porinya kecil, kulit itu halus, tapi jarang sekali sih saya nemuin kasus dengan kulit yang normal. Biasanya kulit normal itu orang-orang yang masih anak-anak atau bayi, itu kulitnya normal, itu masih bagus. Dan kalau misalnya kulit yang berminyak itu khas banget, pasti pori-porinya besar, gampang komedoan, terus gampang jerawat dan lain sebagainya. Kalau kulit yang kering, biasanya dia gampang iritasi di bagian selah hidung. Bagian selah hidung gampang iritasi, terus misalnya bagian-bagian pelipis ini gampang sekali mukanya tuh seperti kayak tertarik gitu, kayak ketarik. Terus kalau kita lebarkan seperti ini, seperti kayak ada gambaran sisik gitu. Dan biasanya kulit-kulit yang kering ini dia gampang timbulnya kerutan atau garis-garis halus. Nah, ada juga kulit kombinasi. Biasanya kalau kulit kombinasi, dia di zona T-nya itu lebih berminyak. Jidat, hidung, dagu itu lebih berminyak dibandingkan bagian pipinya. Bagian pipinya biasanya dia normal atau cenderung ke kering. Tapi bagian zona T-nya, hidung, jidat, dan dagu, dia berminyak dan gampang komedoan atau gampang jerawatan. Iya. Nah, kalau kulit kombinasi itu maskernya masker apa dok? Kamu lihat bagian mana yang lebih banyak, apakah bagian yang berminyak atau bagian yang tidak berminyak atau normal. Kalau di kulit kamu lebih banyak bagian yang berminyak, artinya setengah dari bagian zona T, jidat, hidung, dagu lebih berminyak dibandingkan pipi, pilihlah jenis masker dengan kulit yang berminyak. Tapi kalau misalnya, dok kayaknya saya cuma berminyak di bagian hidung doang, atau di bagian dagu doang komedoan, ya cari aja untuk yang kulit normal. Iya. Nah, itu tadi kan masker buat wajah, dok. Saya dengar ada namanya masker buat mata, masker buat bibir, gitu. Itu emang ada ya, dok ya? Ada.
Dan biasanya dia dalam bentuk sheet mask ya, dalam bentuk kayak kertas gitu, dalam bentuk kayak ditempel. Dan sebenarnya ini cara praktis kalau misalnya ada beberapa orang yang males menggunakan serum mata atau vitamin bibir atau lip care, itu bisa juga menggunakan masker begitu. Ada namanya nggak dok itu masker mata sama masker bibir itu? Ada sih, ada biasanya dijual e-mask atau lip mask gitu. Dan biasanya digunakan ya ditaruh di bawah mata atau ditaruh di mulut. Dan biasanya kalau mata ya banyak mengandung komponen-komponen untuk tergantung itu dia si masker matanya fungsinya untuk apa? Apakah untuk dark cycle, apakah untuk eye bag, atau untuk kerutan-kerutan yang ada di sekitar mata. Kalau bibir biasanya sih dia fungsinya adalah memberikan nutrisi atau menjaga kelembapan bibir supaya bibir tetap lembut ya, tetap terjaga hidrasinya dan bisa juga mencerahkan warna bibir. Iya. Nah itu dok, antara eye mask itu sama masker yang wajah itu bisa dipakainya berbarengan nggak dok? Eye mask sama masker wajah. Heeh. Sebenarnya sih tergantung kamu itu pakainya maskernya yang modelnya apa, tapi menurut saya sih terlalu too much ya. Artinya kalau kamu lagi pakai masker ya wis pakai masker aja gitu kan. Tapi kalau misalnya mau menggunakan masker e-mask dijeda lah, dijeda waktunya, atau misal dijeda waktunya misalnya 3 hari kemudian baru pakai e-mask, it's okay boleh. Tapi kalau secara bersamaan menurut saya terlalu berlebihan karena kan pengaplikasian masker itu pun sendiri kan sudah sampai kena bagian matamu sebelah sini ya gitu. Jadi diharapkan ya sedikit memberikan nutrisi pada kulit, tapi pada daerah sekitar mata, sorry. Tapi ya kalau misalnya mau dibarengin juga sih it's okay, nggak apa-apa, tidak akan terjadi reaksi alergi. Tapi menurut saya ya terlalu berlebihan gitu. Ya iya kan, kali dia nggak sabaran gitu ya dok ya, dipakainya barengan gitu. Tapi kalau bibir itu Ya. mungkin kali dok ya bisa barengan mungkin ya. Gimana? Kalau bibir mah mungkin ya dok ya bisa dipakai barengan ya, kan masker nggak nyampe bibir. Ya, bibir bisa. Kalau bibir bisa dibarengin. Iya. Nah dok, fungsi-fungsi masker yang dokter bilang tadi itu baru kelihatan itu setelah kita berapa kali masker dok? Sebenarnya tidak ada patokan ya Din. Jadi sebenarnya masker ini lebih ke arah kayak rutinitas harian loh. Rutinitas harian seperti kayak kamu luluran, seperti kayak kamu mandi gitu ya. Jadi tidak ada ambang batas sampai berapa kali kamu akan memberikan hasil yang optimal atau hasil yang oke gitu. Jadi pada saat kamu menggunakan masker biasanya itu hasilnya langsung kelihatan. Jadi muka itu jadi lebih cerah, jadi lebih segar kita, jadi lebih lembab. Tapi balik lagi pada saat kamu sudah banyak aktivitas, terus terpapar debu, terpapar sinar matahari, ya kulit juga pasti akan kusam kembali begitu. Jadi menurut saya masker ini bukan kayak seperti skincare gitu kan. Ada batas ambang waktu sampai berapa lama kamu menggunakan skincare untuk mendapatkan hasil yang maksimal kalau skincare kan. Tapi kalau masker ini merupakan perawatan harian jadi dia pelengkap saja begitu. Jadi kamu jangan berekspektasi saya menggunakan masker muka saya bisa glowing. Misalnya saya menggunakan masker merek X gitu ya. Jadi diiklankan masker ini bisa membuat kulit glowing. Udah saya pakai masker ini 10 kali terus muka saya putih. Nonsen, menurut saya mustahil. Gitu. Iya kan ada tuh orang yang kayak gitu dok, udah pakai masker kok jerawat gue nggak hilang-hilang ya. Iya ada yang kayak gitu. Halo dok, macet biasan. Dokter, putus ya San ya? Halo dok, iya tadi sinyal agak keputus ya dok ya. Sinyalnya ya, oke. Iya, kan ada sih dok memang orang yang dia pakai masker yang katanya itu fungsinya untuk ngilangin jerawat. Tapi tiba-tiba jerawatnya nggak hilang. Itu ambil di tas saya, Mer. Tapi kok jerawatnya nggak hilang-hilang gitu dok? Itu dia tandanya dia berekspektasi lebih dok ya.
Oh ya itu ya, sore berarti kalau itu. Ya gimana? Jadi kita tuh nggak boleh berekspektasi lebih sama masker ya dok ya. Masker itu tetap harus dibarengin dengan perawatan yang lainnya, gitu ya. Iya Iya kan, betul. iya kan ada orang yang kayak gitu ya dok ya. Udah pakai masker kok jerawat gue nggak hilang-hilang gitu. Iya. Nah, dok, ada nggak sih dok kondisi kulit yang kita itu nggak boleh pakai masker dulu dok? Yang Kondisi kulit pasti yang kayak kulit gitu. kita pada saat lagi iritasi ya Din. Kalau kulit kita lagi iritasi, lagi kemerahan, jangan menggunakan masker-masker yang berbahan dasar sheet mask yang ada serumnya. Jadi di kulit itu perih kan, kalau misalnya kulit lagi iritasi terus kena cairan serum kan jadi lebih perih. Atau ya sudah. Atau kamu menggunakan masker clay mask. Jadi nambah iritasi. Tapi kalau misalnya masker peel off boleh-boleh aja. Iya, jadi kalau masker itu ya tadi itu yang dokter nggak bolehin tadi, itu kalis ya dok ya tadi ya. Iya. Nah, dok, cuman kan ini dok ya, kan sekarang ini kan orang lagi hobinya beli masker itu kan online. Iya nggak sih dok? Karena katanya harganya tuh lebih murah. Katanya sih dok, saya nggak tahu juga, saya nggak pernah beli online soalnya dok. Itu gimana dok pendapat dokter soal mereka itu yang suka beli masker, beli ini online gitu dok? Sebenarnya sih sah-sah aja ya, itu hak seseorang untuk membeli sebuah produk gitu kan. Kamu punya hak menentukan produk apa yang bisa kamu gunakan. Tapi balik lagi sebagai customer yang pintar, sebagai pembeli yang cerdas, kamu harus tahu pada saat kamu membeli sebuah produk kosmetik, kamu harus tahu kejelasan dari produk kosmetik itu tersebut atau masker itu tersebut. Apakah masker itu memang diproduksi sudah ada nomor POM-nya dan lain sebagainya, dan kamu harus bisa artinya online shop yang kamu tempat beli masker itu bisa bertanggung jawab apabila di kemudian hari akan timbul masalah yang serius, atau ada masalah iritasi atau ada masalah apapun di muka kamu begitu. Jadi harus jelas lah Din, harus tahu apakah sudah memang ada BPOM-nya, ataukah kalau misalnya dia ada embel-embel masker itu natural, herbal, dan biasanya sih saya nggak paham ya, kayak masker-masker yang dijual yang dalam bentuk kemasan bulat-bulat atau dalam bentuk sasetan itu, apakah itu PIRT, izinnya, jadi industri rumah tangga, jadi dalam bentuk herbal, atau memang sudah diproduksi, sudah ada balai POM-nya. Tapi menurut saya sih kalau misalnya kalian sebagai customer yang pintar atau cerdas, pilihlah masker juga yang memang harus jelas. Dari mana masker itu berasal, terus komposisinya apa, manfaatnya apa, dan lain sebagainya. Iya, tapi kan kalau di online itu kan masalahnya kan BPOM-nya itu kan nggak kelihatan dok pas di online itu kan dok ya. Ya, biasanya kan kalian pasti akan chat dengan adminnya toh, gitu kan. Karena kan setiap online shop itu kan pasti ada admin, gitu. Pasti ada admin, itu pasti ada apa sih namanya? Macet lagi. Halo dok. Apa? Jaringannya. Halo dok. Hah? Ya terima kasih, sepertinya dengan dokter Amelika ini keputus. Ya udah San, udah 30 menit juga San.
Oke, terima. Ya, terima kasih sepertinya dokternya sedang mencoba untuk terhubung kembali karena jaringannya jelek. Halo Din, Iya. Din sorry ya, Sinyal jelek banget ya, sinyalnya Dok. iya sinyalnya tuh bener-bener lagi gangguan karena anak saya pun tadi tuh Zoom untuk online, sekolah online pun sering terputus-putus. Apa karena di Zoom-nya sendiri juga saya nggak paham sih ini kenapa sinyalnya jelek banget hari ini. Iya, Dok. Kita lanjutkan tadi, Dok, soal beli masker yang online tadi itu, Dok. Gimana, Dok, tips selanjutnya? Ya, jadi sebenarnya sebagai customer yang pintar, sebagai pembeli yang cerdas, kalian harus paham dan harus lebih teliti apakah masker yang kalian beli itu benar-benar aman. Kalian harus tahu, harus mengetahui apa ya keberadaan itu masker, keterangan itu masker, apakah ada nomor POM-nya, manfaatnya buat apa, komposisinya apa, diproduksi oleh siapa, dan pada saat kalian kenapa-napa apakah ada tempat tanggung jawab atau tidak. Kalaupun Dini bilang tadi, kan kalau di online nggak kelihatan dok nomor POM-nya. Kalian harus benar-benar lihat di produk keterangannya. Biasanya kan kalau di online shop itu di bawahnya kan pasti ada description ya, ada description about produk gitu kan. Jadi kalian harus tahu, biasanya mereka akan mencantumkan tulisan BPOM atau kalian bisa chat adminnya atau chat si penjualnya apakah sudah terdaftar di Badan POM atau belum begitu. Iya. Nah, ini sekalian, Dok, biar dokter ngasih tahu sekalian. Kalau kita kejebak beli masker yang abal-abal atau apapun itu skincare yang abal-abal, efeknya ke kulit gimana, Dok? Ya yang pasti efeknya ke kulit bukannya bagus malah jadi iritasi ya. Efek yang mengerikan ya bisa kemerahan, terus bisa ruam, bisa gatel, iritasi, bukannya mukanya glowing, bukan mukanya cerah, malah jadi jerawatan, malah timbul flek. Dan efek kedepannya kalau misalnya kayak skincare yang mengandung merkuri itu bisa menyebabkan kanker kulit. Tapi kalau masker sih untuk menyebabkan kanker kulit tidak ya. Sejauh ini sih belum ada kasus seperti itu. Cuman ya paling tidak ya iritasi ringan lah seperti kayak kemerahan atau rasa panas di muka atau rasa terbakar atau ruam merah atau gatal-gatal itu juga bisa terjadi gitu. Oh ya dok, satu lagi dok, ada yang mau saya tanya. Belakangan ini saya sering dengar namanya masker herbal. Itu gimana dok? Itu maksudnya masker herbal itu? Herbal dari bahan alami gitu katanya. Jelasin ya. Masker herbal itu kan berarti kan kosa kata dari herbal itu kan berarti alami. Alami berarti natural, berarti tidak mengandung zat kimia. Nah, masker herbal ini contohnya misalnya masker yang terbuat dari oat, gandum gitu ya, atau beras merah, kan banyak tuh yang masker-masker seperti itu tuh. Nah, balik lagi, komposisinya itu benar-beneran herbal atau herbal mixing bahan kimia. Karena kan sekarang ini banyak sekali produsen-produsen yang nakal di luar sana yang tidak bertanggung jawab, yang mengklaim itu masker berbahan dasar herbal atau natural, ternyata setelah diperiksa ada komposisi kimianya, begitu. Iya, tapi kalau masker herbal ini sebenarnya aman untuk kulit-kulit apa itu dok? Ya balik lagi apa komposisi dari masker herbalnya Din? Kayak misalnya mungkin kalau masker herbal kayak gandum atau oat. Gandum atau oat ini kan bisa digunakan untuk peremajaan kulit, jadi sebagai anti aging, ya kan? Atau kayak misalnya masker yang lagi booming sekarang yang dari ekstrak lidah buaya misalnya. Dia fungsinya untuk sebagai soothing atau mendinginkan kulit atau membuat kulit itu lebih tenang atau lebih terhidrasi begitu. Jadi tergantung komposisinya apa, Din. Jadi harus rajin-rajin baca
keterangan dari masker, isinya apa. Dan biasanya sih masker itu kan pasti ada keterangannya ya, fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa gitu. Iya. Dan rajin-rajin googling ya dok ya. Rajin buka Google. Jadi Google ya dok ya. Saya jadi keingat omongan dokter itu. Buka Google tuh jangan kepoin mantan terus. Betul. Biasanya kita menghabiskan waktu berjam-jam dengan kegiatan yang tidak berfaedah. Scroll apapun yang nggak jelas, tiba-tiba kita lihat waktu sudah 1 jam aja kita scroll yang nggak jelas kan. Lebih baik daripada 1 jam scroll yang nggak jelas, ya buka Google, baca apa itu masker atau bagaimana ciri-ciri kosmetik yang berbahaya atau gimana cara tips and trick memilih kosmetik yang aman digunakan, itu lebih better sih dibandingkan kita scroll yang nggak jelas gitu. Iya. Oke dok, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Ya, saya menyampaikan kepada Tribuner semua, apapun yang skincare yang kalian gunakan, baik itu dalam bentuk rangkaian krim malam, krim siang, atau sabun atau toner ataupun masker, ya itu hak kalian untuk membeli dimanapun tempatnya. Tapi balik lagi, kalian harus lebih bijak dan harus lebih pintar dalam memilih sebuah produk kosmetik. Jangan sampai tadinya keinginan kita pengennya hasilnya maksimal dan hasilnya bagus, malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ujung-ujungnya balik lagi, jadi kerja 2 kali, jadi kamu ke dokter lagi. Yang tadinya mungkin mau menghemat, beli di online mungkin lebih murah daripada biaya ke dokter, malah dapat 2 kali biaya, iritasi gara-gara pakai produk lain atau skincare online yang nggak jelas, ujung-ujungnya datang ke dokter lagi berobat, obatin iritasinya jadi bayar 2 kali gitu. Iya, oke dok, ada lagi dok yang mau disampaikan dok? Sudah cukup sih ya sepertinya ya. Iya. Oke, terima kasih banyak ya dokter Amelika atas waktunya dok ya. Stay safe semuanya ya. Iya, makasih banyak dok edukasinya lagi. Udah sering ya dokter kasih edukasi ya. Jangan bosan-bosan ya. Iya, jangan bosan ya dok ya. Ya, saya senang kok kasih edukasi ke Tribuner semua supaya lebih pintar dan lebih paham. Iya. Oke, terima kasih banyak ya dok ya. Ingat. Iya. Oke Tribuners. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Dokter Amelika. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lipstick berikutnya. Assalamualaikum.